Salam sahabat GSM, kali ini kita akan bersama-sama mengunjungi salah satu seorang sahabat GSM yang pastinya beliau ini adalah salah satu pengusaha yang ada di Kota Palangkaraya yang bisa menginspirasi sahabat GSM semuanya. Oleh karena itu, pantengin terus obrolan kita bersama salah satu pengusaha yang ada di Kota Palangkaraya. Yuk kita masuk ke dalam. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Saja yang mati
Mbak? Ada. Dulu ya. Oke. 36,3 ya. Oke. Yuk, kita masuk, kita ngobrol dengan salah satu sahabat GSM kita kali ini. Siapakah beliau? Halo Bang Jimmy. Halo. Ya. Ya, ini adalah sahabat GSM yang kita maksud, yang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan beliau. Oke, Bang Jimmy, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan. Ya, makasih. Selamat Shalom aja deh. Shalom ya Bang Jimmy ya. Shalom. Sehat ya? Sehat puji Tuhan. Oke, kali ini kita akan ngobrol gimana obrolan kita ini kita yakin bisa menginspirasi, bisa memotivasi bagi kaum muda di luar sana. Oke, Bang Jimmy, kita akan mengawali perbincangan kita, obrolan kita ini dengan satu pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Jimmy, awal mula Abang bisa sampai ke Kalteng, Kota Palangkaraya ini gimana sih Bang ceritanya? Oke, sebelumnya Ya. mungkin akan lebih mudah kalau kita Oh lepas ya. iya betul. Iya. Oke. Oke. Ya. Ya. Ya, silakan Bang. Tadi pertanyaannya adalah pertama Kali kok bisa berpikir gitu ya? Oke. Sedangkan gini Bang, kenapa saya nanya seperti itu? Orang di luar sana berpikir Kalteng itu khususnya Kota Palangkaraya hutan belantara. Orang berpikir Oke. seperti itu. Kok seorang Bang Jimmy gitu loh ya, maunya datang ke sini. Gimana ceritanya Bang? Oke. Saya ingin menceritakan pertama kali saya ke Kalimantan. Itu bermula, saya nggak apa-apa ya menceritakan di awal ya. Nggak apa-apa. Oke, Sampai. sebetulnya di Jawa sendiri, saya di Jawa Tengah, asli saya di Purbalingga, itu dari Banyumas, orang lebih tahu bahasa saya sebetulnya ngapak. Iya. Jawanya Jawa ngapak gitu ya. Iya. Nah, di tahun 2000 sebelum saya ke sini, saya mau flashback dulu. Saya mempunyai kakak di sini. Kakak saya seorang pendeta di GPDI, Gereja Pantekosta Indonesia iya. itu di Kasongan. Tetapi beliau bertempat tinggal di Palangkaraya. Jadi bolak-balik ke Kasongan gitu ya. Di sini juga di pelayanan juga di Palangkaraya. Suatu saat sebetulnya saya di sana itu pergaulan anak muda yang saya pikir cukup memiriskan. Karena kenapa dia nggak seperti itu? Karena dulu saya terjebak di dalam sebuah pergaulan yang sangat bebas, sehingga saya pergaulan saya itu ke arah narkoba. Iya. Nah, di saat yang sangat pada suatu hari saya di rumah sendirian, saya ditinggalkan, uang otomatis finansial akan habis-habis saja kan. Saya potong dulu Bang. Kok bisa Bang, maksudnya gini, terjebak ke pergaulan bebas? Oke. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari survei orang-orang yang kita percaya atau kita lihat bisa dicek juga di Google itu sebetulnya 80 atau sampai sekitar 85% pergaulan itu akan memengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau kita bergaul di lingkungan yang mana, otomatis 80 sekian persen akan memengaruhi. Betul. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Saat itu saya berterima kasih juga dengan tante saya. Saat itu saya saya bekerja di sebuah perusahaan, plastik. Waktu itu mobil inventaris saya dipakai sama sepupu kecelakaan. Pada saat itu Bang masih di Jawa ya Bang? Iya, masih di Jawa ini. Ini masih di Jawa sebelum Iya, ke sini ya. iya. Oke, saat itu mobilnya rusak di bengkel. Nah, selama di bengkel itu saya di rumah terus. Nah, berhubung teman-teman saya juga rupanya orang tua saya sudah pindah ke Kalimantan, sementara di rumah saya sendirian. Di sana itu akhirnya rumah saya malah jadi tempat sarang narkoba. Bandar-bandar ngumpul di situ. Ya, ini jadi akhirnya setiap hari akan melakukan seperti hal itu. Iya, Pada satu hari gitu, tante saya miris melihat saya. Kenapa sih kamu di dalam kamar terus? Coba sekali-kali kamu pagi-pagi, coba sekali-kali pagi kamu keluar. Arahkan pandanganmu ke matahari,
kamu bicara dalam hati, ini benar nggak atau enggak? Bang, pada saat itu Bang, tante abang itu sudah tahu ya Bang, abang sudah make gitu kan? Pasti kalau Tapi nggak disentil enggak, gitu ya, enggak ya? Oh. Cuman mesti tahu kan sebulan nggak pernah kayak udah kusut pokoknya lah. Akhirnya saya praktekin pagi-pagi. Pagi-pagi saya keluar, dari pagi-pagi saya keluar mengarahkan matahari dan ternyata benar. Wah, saya bodoh sekali. Saya bekerja mungkin dengan posisi pekerjaan saya cukup lumayan, jabatan saya, tapi akhirnya duit tidak pernah ngumpul dan sebagainya kan. Akhirnya saya putuskan waktu itu juga saya langsung telepon mama. Mama, kampus saya itu polisi di Palangkaraya. Mama harus jemput saya sekarang juga. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan selamat. Saya ancam mama begitu. Akhirnya mama langsung pulang ke Jawa, jemput saya, dibawalah ke Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah tempat kakak saya. Dan waktu itu juga saya nggak nyangka mau lama enggak. Nah ini mungkin agak seru juga ceritanya, karena sebenarnya saya nggak pingin lama. Oke, pada saat abang telepon orang tua pada saat itu Bang, pernah nggak terpikirkan kok di Kalimantan? Pernah sebelumnya ke? Belum, saya belum pernah. Belum pernah. Pernah berpikir nggak? Oh iya, kalau saya Kalimantan itu gimana? Soalnya banyak loh orang, ya kan banyak orang mengatakan kalau Palangkaraya itu nggak makan orang kah? Iya kan? Oke. Ya kan? Tahun 2000 akses kita ke website dan sebagainya tidak semudah seperti ini. Iya, betul. Cuman dulu pun susah. Yahoo aja masuknya setengah mati. Jadi masih pakai Yahoo dulu ya. Iya, betul. Nah, itu akan susah mengakses. Jadi saya cuma beranggapan berhubung kakak saya di sini, Pak Samuel di sini, saya dengan bicara dengan sedikit banyak cerita ada. Tapi itu udah nggak kayak di ini. Mama saya juga nelfon. Wah, di sini bahkan di gerejanya itu luar biasa loh. Orang-orang berpakaiannya berbeda dengan di Jawa. Kalau di sini gereja seperti kayak di mau ke pesta dan sebagainya. Kalau di Jawa kan santai saja ya kalau gereja ya. Itu perbedaannya itu. Jadi saya pikir aman sih, udah sedikit mengerti lah. Oke. Pas saya datang ke sini, kebetulan saya tidak tahu juga kalau kakak saya itu mempunyai bekerja sama dengan Rudi Rasidi ya, yang pendeta juga sekarang di GPI Rock. Itu kerjasama di studio musik. Ya. Nah, itu dia. Waktu saya datang ke sini, akhirnya saya suka dengan itu. Akhirnya saya kelola juga. Walaupun masih paling sebentar aja lah, saya bantuin kakak saya memajukan studio itu yang darinya, karena saya miris lihat satu hari cuma 1 jam, terus maksimal 2 jam, terus alat nggak diperhatikan. Terus mulailah saya di situ, saya bilang sama kakak saya, ya udah harus dibaikin dong, gini. Sebetulnya walaupun saya tidak pernah mengetahui tentang studio, tapi kalau di dalam manajemen mungkin sama ya. Yang setelah saya pelajarin di pengalaman abang di studio itu memang belum pernah ada sama sekali ya. Tapi kalau musik oke lah, karena saya memang senang musiknya. Saya tidak sama sekali buta untuk masalah studio. Cuman kalau saya melihat untuk dari marketing atau manajemen hampir sama lah ya, di perusahaan yang saya bekerja di situ, betul. Akhirnya diperbaiki, dan puji Tuhan waktu itu luar biasa. Saya pikir jadi number one di Palangkaraya. Itu sampai orang waiting list. Nah, dari situlah saya mengenal musik. Teman-teman saya juga di situ ada festival, seru kan, ada festival musik gitu kan. Ya, akhirnya saya ke gereja. Dari sekian dulu yang jarang ke gereja, saya mulai ke gereja. Oke, flashback dulu Bang ya. Ketika masih di Jawa nih, kok bisa gitu loh, tersadar? Itu dari tante. Makanya saya harus berterima kasih. Dari tante tadi ya. Saya harus berterima kasih di sini. Iya betul, boleh Bang. Saya berterima kasih dengan tante saya, namanya kalau di situ Tante Liu namanya. Tante Liu. Itu adik persis mama. Mungkin Tuhan kirim dia untuk ngomong. Dan mungkin saat ini juga tante saya nggak ngerti loh. Apa? Yang masih abang ingat apa? Itu yang saya udah pernah ceritakan tadi dari awal. Dia miris melihat keponakannya, dia datang ke kamar saya, coba sekali-kali kamu keluar, karena mungkin dia kan, saya di Jalan Ayani, dia tokonya di seberang tokonya mama saya kan. Akhirnya
toko mama saya sebetulnya udah di-handle sama adik mama karena mama udah pindah ke sini kan. Jadi saya ikutin, saya coba deh. Oh saya karena tempat saya itu banyak ngumpul ya gitu yang saya ngomongin dari bandar-bandar pada di situ semua. Jadi akhirnya saya keluar, begitu pagi-pagi saya melihat matahari terbit. Dalam pikiran saya langsung seperti langit terbuka. Dan begitu seperti ada salah jadi di hati saya bilang, kok aku bego banget ya, aku bodoh banget ya. Kok mau gitu ya Bang? Iya, kok seperti ini. Aku mau ngapain saya langkah ke depan. Kalau seandainya mungkin waktu itu saya tidak keluar di pagi itu, saya pasti akan masih bertahan di Jawa dan pergaulannya pun akan seperti sama, tidak lepas dari perjudian, narkoba. Enak yang dulu apa yang sekarang Bang? Oke, saya ceritakan lagi. Nah, seandainya nih ada pilihannya nih Bang, ini ada teman-teman misalnya kan, ayo kita kayak dulu gitu kan. Saya sering pulang. Saya sering pulang. Saya sering pulang. Cuman ya udah kalau lihat teman situ ya mereka masih komunikasi ya Bang ya. Komunikasi. Ngajak, saya bahkan gitu ya. yang teman nakal saya bareng dulu sampai sekarang jadi sahabat. Jadi saya namanya itu Andi atau Yayang. Oh Yayang lah. Nah di situ, nah ini mungkin saya juga senang ya disampaikan di sini. Oh Yayang juga siapa tahu melihat ini. Saya juga senang karena setiap kali saya pulang di Jawa saya hampir setiap kali malah tidur bukan di tempat saudara saya, tapi di tempat teman-teman saya. Karena saya berpikir gini, betul juga yang dikatakan bahwa di Amsal 17 ayat 17 di situ adalah sahabat itu akan menaruh kasih setiap waktu di masa kita dalam kesukaran dan dia mengerti di dalam waktu kita sukar. Itu dia, justru malahan saya menemukan betul namanya sahabat itu lebih dari seperti saudara, lebih dari saudara lagi. Lebih dari saudara. Karena di situ diceritakan kan yang tentang Daud dengan Yonatan ya. Nah disitulah artian bahwa saya baru sadar ternyata betul. Jadi pertama kali saya datang, maaf aja ya. Ini dua saudara-saudara saya juga maaf, bukan berarti apa-apa. Begitu datang saya pergi ke teman saya itu. Bukan ke saudara baru, nanti ke saudara itu. Nah itulah akhirnya saya di sini bekerja saya dengan kakak saya urus studio. Wah saya juga heran, saya tidak pegang uang. Dulu saya datang kurus sekali badan saya, kurus sekali mungkin dengan tinggi badan saya seperti ini dengan berat badan 60 kilo kan kelihatan kurus sekali. Iya, betul. Iya. Iya, rambut saya panjang dulu. Terus ada yang menarik sekali. Jadi saya bekerja ikut dengan saya mengelola itu rame. Saya tiap minggu gajian. Wah, setiap minggu Bang. Setiap minggu gajian. Dan luar biasa, gaji saya itu setiap minggunya Rp25.000. Setiap minggunya ya. Setiap minggu. Tapi sukacita Bang ya. Itu dia. Iya. Dengan saya digaji setiap minggu 25.000, saya bisa menyicil beli sepatu dengan pendeta juga nih. Karena rumah kakak saya kan banyak pendeta di situ. Iya. Dari daerah-daerah pokoknya datang ada pendeta-pendeta. Bisa waktu itu saya bisa beli nyicil sepatu seminggu Rp5.000. Bang, ini kan seminggu 25.000. Ya. Sukacita kan? Betul. Nah, ketimbang dan yang di Jawa itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, ya kan? Nah, pertanyaan saya gini Bang, kok bisa gitu ya? Iya. Ada sukacita di dalam 25.000 itu kenapa itu Bang? Nah, dibandingkan yang banyak tadi. Iya, justru karena tadi yang saya bilang adalah pergaulan. Di saat kita sukacita dengan pergaulan, ternyata sebuah finansial atau keuangan itu tidak terlalu penting. Badan saya bisa naik, bisa gemuk, saya heran. Badan saya jadi gemuk, ya kan, terus walaupun sebetulnya ya tidak mempunyai uang, toh saya makan masih ikut kakak lah. Sukacita luar biasa. Ya, sukacita kan. Gini Bang, kan Abang sudah sampai ke sini, sudah mulai melakukan bisnis ya, mulai studio tadi ya, awalnya studio ya, lebih sebagai pekerja. Sampai sejauh ini Abang bisa memperoleh semuanya ini, perjalanannya itu kan panjang Bang ya, dan membutuhkan pikiran, tenaga, biaya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, orang yang paling
berjasa ya, orang yang paling mendukung pada saat itu Bang siapa? Selain orang tua, selain Atau orang tua, keluarga ya. Siapa Oke. lagi? Sebetulnya kalau saya boleh ngomong, yang merubah itu sebetulnya bukan pada untuk mindset ini ya, Iya, berarti iya. yang agak sedikit nyambung dengan yang awal, Iya, bahwa sebetulnya itu bukan karena orang lain sebetulnya. Ya, Itu semuanya orang lain sebagai perantara saja. perantara ya. Tapi pada dasarnya di Diri sendiri ya Bang, ya betul, diri sendiri. Memang kalau kita pengen sesuatu itu tidak mungkin orang lain. ya, Orang lain hanyalah mendukung perantara ya, Betul. tetapi memang berawal dari diri sendiri. Nah, pada suatu saat saya di gereja itu ditugaskan di gereja situ, saya melihat waktu itu lagi musim-musimnya tamborin. Ya, iya. Penari tamborin Iya, ya. iya. Oke, jadi waktu penari tamborin itu gereja saya belum ada. Terus akhirnya saya usul sama pendeta saya, boleh nggak sih pakai tamborin? Akhirnya, oh boleh. Pendeta saya kan membolehkan, tapi di situ banyak majelis, jadi mungkin agak-agak Kaku. iya betul, tapi saya tabrak aja. Akhirnya Waktu itu saya mencari tukang guru iya. tamborin. Saya punya sahabat namanya Lukas Murjangku, atau dipanggil Cakung. Dia punya kakak. Saya tahu kenapa dia bisa nari tamborin, karena waktu itu Natal kan sering keliling. Iya. Cakung bilang itu kakak saya loh. Nah, itu saya telepon. Mau nggak sih ngajar tamborin tapi tidak ada biaya? Kan ini pelayanan gitu ya Bang ya. Ya betul, karena memang betul Bang. Biasanya khususnya anak-anak muda zaman sekarang kalau tidak ada ini malas pelayanan, ya kan? Nah, berarti ini jadi catatan penting untuk anak-anak muda di luar sana ya Bang. Ya, kalau pelayanan jangan nunggu ini dulu. Betul. Ya, lanjut Bang. Ya, oke. Ya, Habis itu saya kenalan lah dengan kakak Cakung. Namanya itu Jestari. Nama lengkapnya saya masih ingat banget. Nama lengkapnya Jestari Purnawati Jemu. Ya, saya sering jemput tuh dari rumah ke gereja, karena mungkin keseringan ketemu. Di sini mulailah benih. Cinta itu. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang Jestari ini adalah istri saya. Ya, berapa tahun itu Bang prosesnya? Kok bisa sampai? Iya, sampai gitu ya Bang ya. Sebetulnya sebentar. Sebentar ya. Waktu itu sebentar, cuman akhirnya ketemu pacaran, ya sudah akhirnya sampai akhirnya kami menikah di 2005 awal. Kayak pacaran mungkin 2 tahun lah. 2 tahun, lama loh Bang. Lumayan. Ya lumayan lama itu. Iya. 2 tahun lebih sedikit lah mungkin lah ya. Iya, lama itu Bang. Karena rata-rata anak muda sekarang nggak lebih. Iya. Nggak lebih dari itu. Benar nggak? Iya. Tapi itu sebuah tantangan juga, karena saya adalah mungkin keturunan Chinese di Jawa dengan waktu itu masih pacar saya kan. Pacar saya itu Dayak. Dayak Kahayan. Iya. Ada yang ngaju ya, Iya, tahu ya. Ya, tapi akhirnya masalah karena keluarga saya adalah keluarga yang mungkin demokratis. Jadi kalau lu senang ya udah saya nikah. Nah, dikaruniai 2 anak. Terima kasih, saya udah bisa punya keturunan 2 anak cewek. 2 anak cewek. Cindai saya sebut, Cina Dayak. Cina Dayak. Oke. Iya. Oke, ya habis itu ya ini. Iya. Selanjutnya, ini yang saya mau tanyakan ini Bang. Untuk sahabat-sahabat GSM atau sahabat-sahabat muda di rumah sana, mungkin ada yang bertanya ini Bang. Mereka nanya gini, mau melakukan sesuatu itu kan cukup rumit. Mau melakukan sesuatu itu cukup rumit ketika tidak ada sesuatu keinginan ya dari dalam diri. Tetapi keinginan dari dalam diri itu kata Abang tadi kan salah satu yang memang harus ada dalam diri. Tapi kadang-kadang cuma kemauan tetapi tidak ada actionnya. Itu kan tidak mungkin. Nah, pertanyaan saya gini Bang, dalam prosesnya Abang mendapatkan semuanya, termasuk
Si itu tadi. Istri ya. Iya. Oke. Istri tadi ya Bang Ya. ya. Prosesnya itu kan lumayan panjang itu Bang ya. 2 tahun itu untuk saya lumayan panjang Bang. Iya. Lumayan panjang. Iya. Nah, prosesnya itu kan tidak mudah Bang. Ada nggak nas Alkitab atau lagu rohani yang selalu mengingatkan Abang untuk termotivasi? Karena tadi kan Abang bilang tadi susah loh mendapatkan itu. Ya kan? 2 tahun. Ada nggak kira-kira Bang? Sebetulnya kalau lagu rohani sih nggak ada ya, cuman Atau nas Alkitab gitu Bang? kalau ayat-ayat maksudnya Yang nggak. memotivasi gitu. Nah, kalau saya termotivasi sampai sekarang cuma satu Sampai doang. sekarang yang diingat. Tapi tidak ada hubungannya sebetulnya kalau yang memang itu sih saya anggap bahwa kalau yang ayat yang ini untuk teman-teman yang sahabat GSM ya. GSM ya. Saya itu sampai sekarang sangat suka dengan ayat Amsal 17 ayat 17. Dan itu penting sekali. Kita mencari teman itu dalam satu hari mau 100-200 gampang. Gampang, iya. Kasih traktir makan dari teman. Tapi untuk mencari sahabat itu yang sangat susah. Jadi saya suka sekali di sini berhubung selalu disebut dengan sahabat GSM. Sahabat yang sebenarnya itu ada di Amsal 17 ayat 17. Nanti boleh baca ya di sini teman-teman semua. Amsal 17 ayat 17. Ya itu. Ya akhirnya kalau kita ngomong akhirnya dulu saya senang rohani. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa? Saya sendiri adalah pekerja seni sebetulnya. Saya di event organizer. Event organize yang artinya mengemas sebuah event ya. Nah, gini. Saya belajarnya di mana? Saya belajarnya di gereja. Ada organisasi gereja kebetulan mungkin pernah nggak dengar yang namanya Parade Natal setiap 1 Desember? Sering. Iya. Sering ya? Sering. Ya. Karena memang kenapa saya bilang sering? Karena memang setiap tahun saya terlibat terus. Tanggal 1. Iya. Nah, begini. Saya ingin ceritakan. Disitulah saya mulai senang dengan Parade Natal itu penggagasnya adalah Bapak Tarigan, almarhum maaf dipanggil ya. Akhirnya di situ ada beberapa pemuda yang direkrutmen termasuk saya. Ada pendeta Dodi Sitepu yang mempunyai rehabilitasi narkoba Galilea. Ya. Ada Bang Victor yang ada di Kudu, GPI Kudu. Ada Bang Andes mungkin pernah dengar. Dan adiknya Yosua. Disitulah akhirnya kita sering ketemu, lahirlah Parade Natal. Terciptanya Parade Natal. Tercipta Parade Natal di situ. Makanya dilakukan. Walaupun saya berat karena tanggal 1 terciptanya Parade Natal dan terinspirasi untuk mendirikan. Ya, kami semua yang jadi IO tadi ya. Ya, kebetulan dibagi-bagi. Ya. Kamu bagian dana, cari dana, ini saya kebetulan untuk pengemasan sebuah acaranya. Dan itu berjalan beberapa tahun, tapi akhirnya sampai saya mundur. Akhirnya dialihkan ya. Saya nggak tahu sekarang masih jalan ya. Karena kan saya disamping tuh saya. Iya, masih jalan. Kalau untuk Parade Natal, Parade Paskah itu masih jalan, cuman dari tahun kemarin dan mungkin tahun ini juga untuk sementara karena pandemi tidak boleh mengumpulkan orang banyak itu Bang. Jadi tidak di tidak ada. Pernah dengar karnaval juga ya? Karnaval apa? Paskah karena. Parade Paskah. Dulu karnaval namanya. Karnaval namanya ya Bang. Iya udah. Oh ya, oke. Iya. Ya langsung gimana? Iya. Tadi ada hubungannya dengan Parade Paskah sehingga terciptalah. Iya, dari situ belajar. Saya belajar. Ya. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu mengemas sebuah konser yang disponsori sama sebuah perusahaan ya kan. Ya sampai sekarang saya terima kasih juga dengan adanya event-event yang di rohani di kegiatan gereja rupanya ada menghasilkan juga belajar di gereja. Makanya saya bilang kalau buat gereja ya sudahlah kita jangan membiasakan diri dengan apa yang namanya itu sebagai mikir dulu berapa duitnya gitu. Kalau prinsip saya Bang gini, kalau untuk gereja itu kerjakan dulu. Bahkan kita harus memberi bonus sebenarnya. Iya. Itu bonus sebenarnya. Nantinya ya kan. Iya, tapi jangan sebenarnya. bilang Tuhan aku mau bantu dulu saya minta. Iya, karena itu menurut saya kalau kita punya prinsip dengan Yosef ini, kalau mencari uang itu salah tempat kalau di gereja.
Iya. Kita punya prinsip seperti itu. Kalau Memberi. di gereja itu tempat kita memberi, Betul. tempat kita berbagi, Iya. tempat kita saling menguatkan. Iya. Bonus aja, seandainya Iya, betul. kalau dapatnya di situ, kita bilang seperti itu. Iya, betul. Gitu. Iya. Kemudian masih ada waktu kan? Ya, masih ada. Oke. Selanjutnya dalam perjalanan kehidupan seperti sekarang ini, Bang, kita kan mengalami banyak pergumulan ya, Bang, ya, mengalami banyak cerita hidup yang sifatnya kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita istilahnya berpikir negatif. Ada nggak, Bang, ketika Abang pernah nggak, Bang, terpikirkan seperti itu Untuk di saat sekarang ini? Berpikir kok gini amat ya, ngikut Tuhan gitu ya, padahal kecewa gitu iya, ya? kecewa Oh, gitu. iya. Iya. Bahkan dalam perjalanan, Karena gini, Bang, kan kebanyakan orang kan, Bang, orang berpikir tuh gini, Bang, ngikut Tuhan tuh jalannya pasti dapat berkat, berdoa, Oh, iya. ya kan, pasti istilahnya dikabulkan, kan orang berpikir seperti itu. Tetapi pernah nggak, Bang, apa yang Abang mau itu, apa yang Abang inginkan itu sampai hari ini tidak terkabulkan? Ada nggak? ya ada dong. Ada. Ada. Tetapi masih Abang doakan nggak sampai sekarang? Iya, sebetulnya masih banyak. Dan ini juga pergumulan juga. Kalau boleh ngomong juga dalam tahun 2000, rentan waktu 2000 dengan 2021 itu 21 tahun. Itu bukan yang mudah. Dalam berumah tangga dan sebagainya. Dan bahkan saya pun pernah jatuh di pertengahan tahun saya di Kalimantan. Ya itulah sebetulnya karena apa saya bilang kembali lagi ditekankan untuk teman-teman yang masih muda terutama ya, itu adalah pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi terbentuknya karakter. Betul, seseorang kalau juga kita ya, belum Bang, ya. siap. Kita kan ngurus kerjaan saya kan ngurus konser ya kan, dimana di situ kan hubungannya dengan entertainment. Bahkan kalau boleh pertama kali juga kayak di sini contohnya di Palangkaraya itu dari awal saya yang pegang entertainnya ya kan. Di Banjarmasin juga gitu. Nah, disitulah rupanya juga kesuksesan itu bukan berarti adalah sebuah baik untuk keluarga. Saat kita sedang ketemu dengan keluarga, di situ bertemu dengan teman-teman yang baru, yang bilang temen ya, artinya temen kan cuma sepanjang yang cuma buat senang-senang doang, itu banyak banget. Dan itulah akhirnya kepengaruh dan saya pernah cepat jatuh. Ya bahkan saya mengalami masa yang sangat luar biasa itu di tahun 2013. Itu lama loh, sampai berapa tahun sampai saya bikin gagal. Iya, di Sampit saya pindah 2004, saya pindah ke Sampit sampai 2017. Itu luar biasa karena apa yang kita kerjakan selalu gagal pernah. Walaupun di sempat pelayanan, tapi akhirnya saya sempat terjerumus juga itu. Jatuh yang misalnya kedua kali, makanya saya nggak mau lagi jatuh yang ketiga kali. Amin. Iya. Bang, apa yang kita lakukan, misalnya terjadi kayak saya bikin perumahan di sawit gagal, bikin ruko gagal. Dan akhirnya saya bilang sama istri kita balik lagi ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya, kita membina baru. Jadi jangan menganggap perjalanan itu mulus, tidak. Iya, karena ikut Tuhan langsung mulus gitu ya. Ternyata tidak. Ya, kalau ngomong itu, kekecewaan itu memang banyak terjadi. Kalau kita melihat sebuah manusia, pasti kita akan kecewa. Kita melihat misalnya di gereja, kita hanya melihat pendetanya saja, tanpa melihat ke unsur ketuhanannya, kita akan kecewa. Karena pendeta pun manusia. Kita mengikuti apa yang betul. Kita mengikuti apa yang menjadi kita anut ya, artinya begini. Standar Alkitab gitu ya. Iya, karena sebuah manusia pasti juga akan ada saatnya. Betul. Iya, ada saatnya. Oke, tadi Bang terbentuknya IO itu dari Parade Natal. Ya enggak, sebelumnya itu juga. Sebelum itu memang sudah pernah terpikirkan gitu ya. Iya, sebetulnya waktu saya waktu itu kan juga pernah lah kayak misalnya ada pasca itu kan saya datengin artis. Tapi benar kalau saya waktu mendatangkan artis tidak memikirkan bahwa saya harus untung, enggak. Iya. Tadinya enggak.
Makanya sampai Jalan sekarang gitu pun ya. kalau untuk ngomong rohani, pasti saya bantu. Itu terbentuknya gimana sih Bang? Sampai sekarang masih bertahan gitu kan? Oh ya, kebetulan saya itu kenapa saya bertahan? Itu karena saya loyal. Loyalitas kita itu juga penting loh. Kebetulan saya loyal di sebuah perusahaan itu, sampai sekarang pun saya masih tetap di perusahaan. Di perusahaan yang seringkali membiayain pekerjaan kita. Nah, suatu saat saya jatuh, saya ingin ke sini, ini yang sangat luar biasa, yang tidak pernah pikirkan. Rupanya dari 2024 sampai 2018 kemarin, waktu kita bekerja itu dinilai sama perusahaan. Jadi saya sangat kaget waktu dari 2018, saya tiba-tiba ditelepon, kamu nanti pegang Indonesia Timur untuk event-event ini. Dites dulu, dicoba. Iya. Saya bingung, kenapa harus saya? Waktu itu saya di Jakarta. Saya hari di Jakarta meeting di pusat perusahaan itu. Saya ditanyain, kamu siap nggak pegang itu? Kenapa saya? Yang saya pikirkan bahwa di Indonesia itu ratusan mungkin yang IO banyak banget ya, yang hebat-hebat gitu ya. Betul. Terkenal banyak kan. Banyak. Ya. Kenapa harus saya gitu ya Bang ya? Bukan cuma harus saya, kenapa harus di Palangkaraya yang Kalimantan? Iya. Itu luar biasa loh. Itu makanya saya mujizat, saya hampir nangis waktu itu. Terima kasih Tuhan ini. Kenapa harus saya? Saya pun di Jakarta bingung, kenapa saya? Nah, rupanya mungkin makanya kalau kita bekerja dengan loyalitas, rupanya nggak usah khawatir terus, selama kita benar kita kerja terus. Walaupun itu dulu mungkin saya masalah pribadi saya yang tidak benar, tapi tetap saya loyal dengan perusahaan yang saya gelutin. Saya nggak pernah mau mencoba mencurangi, tidak ada pernah. Jadi makanya mungkin dinilai. Akhirnya saya puji Tuhan. Karena jujur tadi Bang, kan kita kan mengerjakan itu karena ada prinsip seperti ini Bang. Nah, saya ingat di Alkitab itu bilang kayak gini, kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan. Ya. Ketika kita bekerja seperti itu kan kita tidak ada kekecewaan di dalam, walaupun secara kemanusiaan kita, tetapi kita yakin pasti dapat bonus. Ya. Ada lalu bilang kan waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu Tuhan itu kita betul tidak bisa diukur, tidak bisa ada yang diukur apa-apa ya, tetapi kita tahu bonus itu pasti datang pada saatnya. Iya, betul. Untuk tingkat keberhasilan tidak ada waktu. Iya. Rentan waktu ada yang cuma 1 tahun langsung berhasil. Betul. Ada sampai yang 30-40 tahun baru bisa berhasil juga ada. Jadi ya begitu. Saya mengalir saja dan saya terima kasih. Cuma memang, nah ini juga harus saya sampaikan juga teman-teman. Apa yang kita harapkan, jangan terlalu berharap juga dengan manusia. Kenapa? Waktu itu kami udah berjalan, udah rencana schedule yang begitu matang. Kami udah sempat meeting, presentasi dan sebagainya. Akan ada tour event lagi di beberapa kota, mungkin di beberapa pulau juga. Tapi akhirnya pandemi datang. Bahkan saat pandemi datang kita sebetulnya udah mau konser di bulan Maret, saya masih ingat. Tuhan gagalkan semua. Nah, dari waktu pandemi itu saya bingung mengerjakan apa. Sedangkan saya pekerjaannya kan lah kerja seni yang notabene mengumpulkan orang banyak. Tidak ada pekerjaan itu. Terus tadi ada pertanyaan kan, kenapa bertahan? Sebetulnya perusahaan itu karena melihat kinerja kita, akhirnya dikasih pekerjaan yang bukan konser. Sekarang saya walaupun ada pandemi, saya masih mengerjakan pekerjaan di perusahaan itu walaupun beda arah. Yang dulunya ngadain konser, ngadain event, sekarang maintenance sebuah bikin shop site, bikin panel, nama toko, dan itu akhirnya dipercaya juga. Jadi ya itu yang saya anggap bonus. Yang tidak pernah terpikirkan. Ya, Bang. Dalam perjalanan hidup kita kan ada jatuh bangun yang paling Abang ingat sampai hari ini. Kejatuhan Abang yang terberat itu di bagian mana? Yang sampai hari ini susah Bang, susah dilupakan. Oh ya itu. Jadi saat saya waktu itu mungkin lagi banyak pekerjaan, mungkin pekerjaan jalan terus, mungkin duit juga mungkin ada gitu ya kan. Dan yang saya bilang itu akhirnya ketemu teman-teman yang akhirnya membawa saya juga mengingatkan kembali ternyata
kita ini juga punya pengalaman begini ya. Jangan sampai bilang bahwa yang sudah pengalaman di narkoba misalnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar itu bilang, oh saya tidak mungkin. Jangan sama sekali bilang begitu. Karena di saat kalian seperti itu nanti diuji, itu sangat berat. Iya. Karena banyak teman-teman justru yang mempengaruhi kita, ada dua teman karakter ya kan. Yang satu mempengaruhi kita untuk baik, juga ada yang tidak baik. Itu biasanya seperti itu. Nah, di mana teman-teman yang tidak baik ini akan lebih banyak, ini akan menjadi peluang yang sangat besar kita terseret untuk menjadi tidak baik. Iya. Itu makanya saya kalau masa terpuruk dibilang sama terus saya disampit akhirnya kan karena mungkin Tuhan cambuk saya. Ini loh, kamu gagah, oke, saya kasih coba ujian ya. Karena sebenarnya kalau cobaan dari setan ya, kalau ujian dari Tuhan, Tuhan mengizinkan setan mencobai. Ya, betul. Kita dicobai. Akhirnya apa yang kita pekerjaan yang tadinya selalu berhasil, apa yang kita kerjakan jadi tidak berhasil. Pada saat kejatuhan itu Bang, peran terbesar. Iya, peran terbesar yang dalam hidup Abang itu siapa? Saya berterima kasih banget pada satu orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Orang itu berperan sekali dalam kehidupan saya ya kan. Ini ceritanya bukan yang di Jawa loh ya? Enggak di sini. Iya, di sini sekarang. Berperan pada saya. Peran terbesar. Wah, orang luar biasa dan saya sangat istilahnya diingat sepanjang masa istilahnya ya. Dan itu namanya adalah Testari Purnawati Jewu. Itu istri saya. Kalau tidak ada istri saya mungkin saya udah, karena benar-benar saya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Maaf aja, saya sampai di bank ini cicilan bank selama itu jalan terus. Iya betul, karena sampai pun akhirnya saya bilang sama saya harus pindah ke Palangkaraya kalau enggak. Kenapa Papi bilang begitu katanya ya? Karena saya merasa bahwa saya harus di Palangkaraya. Ya sudah saat akhirnya Tuhan itu memberikan sebuah yang dari perkenalan yang luar biasa di gereja saya bertemu. Akhirnya sampai sekarang dia menjadi lebih luar biasa. Dia sering saya sakiti. Iya. Tapi akhirnya tetap masih menerima saya. Itu anugerah, mujizat. Ya, Bang, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, mungkin ada pesan yang ingin Abang sampaikan untuk anak muda di luar sana. Anak muda ya, karena berhubung ini adalah sahabat GSM, adalah sahabat di sebuah boleh ngomong kerohanian ya. Pertama adalah gereja itu menjadi wadah kita untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Jadikan tempat itu untuk Anda berkreasi. Pengalaman saya bisa sampai saya bisa mengadakan event-event yang besar itu karena justru dari awal dari gereja. Apa yang kita lakukan itu nggak usah kita memikirkan apa yang akan menjadi keuntungan kita. Tapi kalau untuk Tuhan, berikan yang terbaik, berikan sesuatu yang kalian miliki saat itu, biarkanlah kita bekerja, Tuhan yang menilai. Oke, kalau sampai seperti itu. Dan yang kedua adalah saat kita juga bekerja dengan seseorang, kalaupun di perusahaan itu memang, tapi dengan catatan ya, perusahaan itu benar-benar juga benar. Gitu. Iya dong, dan dia memang melihat dan dia juga harus bertanggung jawab, merasa kita juga diberkati sama orang yang sudah mengasihi kepercayaan kita harus loyal. Bukan berarti nanti kalau kita bekerja dengan orangnya nggak ini terus kita tetap yang enggak dong. Tapi kalau memang perusahaan itu bisa memberikan kita berusaha loyal dan biarkanlah kita bekerja secara baik, perusahaan akan yang menilai pekerjaan kita. Ya, puji Tuhan sampai sekarang saya bisa bergerak, masih bisa bertahan juga karena saya loyal. Dari sekian mungkin 17 tahun saya tidak pernah dan fokus ya Bang ya. Iya. Loyal, fokus, dukungan tetap. Iya. Dan rupanya saya ini ada unsur-unsur gereja gitu. Bertemu dengan istri saya dengan gereja. Saya bisa event belajar dari gereja. Iya gitu. Ya, demikianlah sahabat GSM obrolan kita bersama dengan salah seorang sahabat GSM yang pastinya obrolan ini kita percaya boleh memberkati, menjadi motivasi juga inspirasi untuk sahabat GSM di luar sana.
Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye bye. Ya.